Oke ya, ini saya minta tolong dibukakan kelas, dibukakan lagi presensinya, coba sambil menunggu, nanti saya kabari lagi. Ini saya mulai dulu ya, sambil kita ngobrol. Terima kasih atas kehadirannya pada sosialisasi pertama ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan dulu sosialisasi saya. Oke ya, saya share screen ya. Nanti setelah itu kita masuk sesi diskusi tanya jawab. Apakah terlihat? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya. Oke, ini yang mau saya bahas pertama kali adalah biaya dari syarat dari tugas akhir, yang kedua adalah biaya tugas akhir dan masa pembayaran, ya, terus alur tugas akhir. Nanti untuk masa pembayaran saya sesuaikan dengan yang sekarang. Oke, untuk syarat tugas akhir pertama adalah mata kuliah sudah harus menempuh mata kuliah metodologi penelitian dan kerja praktek. Jadi di sini diminta 139 SKS itu sudah ditempuh, nilainya tidak ada yang E sama sekali, ya. Bu, kalau misalnya saya punya nilai D bagaimana? Kalau misalnya punya nilai D, universitas memberikan aturan, nilai D itu boleh diampuni maksimal adalah 10 SKS dari mata kuliah. Jadi bukan 10 mata kuliah, tetapi 10 SKS dari mata kuliah. Jadi kalau misalnya rata-rata mata kuliah itu ada 4 SKS, berarti hanya 2 SKS, 2 mata kuliah dengan 2 SKS, dan 1 mata kuliah dengan 2 mata kuliah dengan 4 SKS, dan 1 mata kuliah dengan 2 SKS. Jadi itu masih bisa diampunin, hanya 3 mata kuliah itu. Tapi kalau misalnya mata kuliahnya itu masing-masing 3 SKS, berarti ya 3 mata kuliah dengan masing-masing 3 SKS. Nah, itu nilai D ya, untuk nilai D. Tapi kalau nilai E, sama sekali 1 SKS pun untuk mata kuliah yang misalnya Anda anggap tidak penting, mohon maaf, misalnya olahraga lah 1 SKS, itu nilainya E, maka Anda tidak bisa lulus. Begitu. Nah, kalau D, yang mata kuliah MKU seperti agama, terus mungkin bahasa Indonesia, terus kewarganegaraan, ataupun yang satu lagi itu Pancasila, itu nilainya minimal C, harusnya B sih, tapi minimal C masih oke lah. Kalau misalnya D enggak bisa lulus. Mungkin sampai di sini dulu, sambil tanya jawab aja ya, lebih enak. Monggo silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut nama. Ya, nama saya Yulianda Hari Pradana, NIM G131170028, Bu. Mohon izin mau bertanya, tadi absennya bagaimana ya, Bu? Ya, ini saya sudah minta tolong sama orang dari PDPT untuk membukakan. Coba nanti saya cek lagi, makanya nanti saya bilang kalau memang sudah ada respon dari dia, nanti saya ini kan di grup. Iya, Bu, makasih, Bu. Yuk. Monggo, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Lumayan nih, tumben banyak. Alhamdulillah, Bu.
Iya, biasanya susahnya setengah mampu saya manggil. Oke, saya share screen lagi. Nah, untuk pembayaran tugas akhir, yang terakhir itu kalau nggak salah saya ya, untuk pembayaran pertama, itu biayanya adalah 625. Nah, 625 itu berlaku untuk 1 tahun atau 2 semester. Ini pembayaran tugas akhir. Jadi, pembayaran awalnya itu adalah 625. Kalau pembayaran perpanjangan, berarti setelah 1 tahun belum selesai, perpanjangan itu saya agak lupa berapa ya, 200 apa berapa gitu, kayak 200, hampir 300 lah. Ini untuk pembayaran tugas akhir. Apakah tugas akhir yang diperpanjang itu tidak boleh akan ganti judul atau ganti pembimbing? Tidak, kita akan tetap melanjutkan bimbingan dengan judul yang sama dan dengan pembimbing yang sama. Mungkin sambil tanya jawab, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Bu, Selamat malam, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Monggo. Lina Arseta Sari, NIM G131170071. Izin bertanya mengenai prosedur pengajuan judul TA-nya bagaimana, Bu? Oh ya, nanti kita ini kan, kita bahas di situ. Nanti kalau saya lupa, tolong diinikan ya, diingatkan ya. Mohon maaf, ini yang saya share screen ini masih belum saya ubah untuk 600-nya. Seingat saya terakhir 625. Ya, perpanjangan TA-nya 300.000. Ini juga tanggalnya masih belum saya ubah. Oke, ini tadi pertanyaan Mbak. Mbak siapa tadi? Lina, Bu. Mbak Lina, alurnya ya. Jadi nanti konsultasi ke koordinator TA. Nah, gini, ada beberapa judul dari KP yang bisa di ACC untuk dilanjutkan ke TA, ada juga yang tidak bisa di ACC untuk dilanjutkan ke TA. Kalau misalnya di KP itu Anda hanya membuat analisa perancangan untuk sistem penggajian, terus tiba-tiba TA Anda membuat implementasinya saja, yang mana sistem itu hanya sebatas pegawai atau staf melakukan presensi, terus setelah itu nanti akan direkap sama bagian keuangan, setelah itu akan dihitung penggajian, itu tidak diperkenankan. Karena yang kami lihat di sini adalah bobot dari penelitian yang Anda lakukan. Kalau misalnya bobotnya terlalu sederhana, berarti ini tidak bisa dilanjutkan untuk TA-nya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kalian itu ingin melanjutkan dari KP ke TA, saya kasih contoh, itu ada beberapa judul, ya, misal nih pembimbingan saya sendiri, kebetulan mahasiswa kelas pagi, kemarin dia itu melakukan magang di BMKG Maritim. Nah, di sini dia mengambil pendataan untuk data yang dibutuhkan BMKG. Kebetulan BMKG itu punya 2 alat. Yang pertama adalah alat yang betul-betul mereka pemerintah datangkan dari, kalau nggak salah saya, dari Jerman itu. Dan itu apabila alat itu rusak, maka menggantinya sangat sulit dan sangat mahal. Yang kedua adalah alat manual yang sengaja diletakkan di masing-masing tempat yang sesuai. Jadi kalau misalnya saya mau mengukur kelembapan tanah, ya berarti posisinya ada di dalam tanah dengan perkiraan berapa meter. Terus kalau misalnya saya mau mengukur air, posisi debit air, maka saya letakkan di pinggir dekat dermaga itu ya. Terus selanjutnya kalau misalnya suhu, nanti ada alat sendiri. Nah, di sini yang dia lakukan adalah melakukan pencatatan untuk pendataan yang terjadi. Saya agak lupa, kalau nggak salah pencatatan untuk suhu udara dan kelembapan. Awalnya seperti itu, pokoknya 3. Nah, selanjutnya dia itu melanjutkan dari KP, itu kami terima. Kenapa? Karena
prosesnya ini dikembangkan oleh dia. Jadi yang dimaksud dikembangkan di sini bukan yang dari pendataan terus berubah menjadi dengan data yang sama terus berubah menjadi yang lain, tidak, tapi data itu ditambah yang tadinya ada 6 yang diukur ini menjadi yang 3 yang diukur menjadi 6 yang diukur. Dan 3 tambahan pengukuran itu ada prosesnya sehingga menghasilkan satu informasi ketika misalnya kelembapan udara seperti ini, terus mungkin suhu udaranya seperti ini dan lain sebagainya, maka nanti kemungkinan besar itu akan menyebabkan awan CB. Awan CB itu awan yang hitam itu yang menyebabkan nanti hujan lebat. Nah, itu fungsinya bisa digunakan untuk masyarakat umum, terutama bagi para nelayan. Jadi kalau misalnya dia ingin mencari ikan, atau mungkin dari sisi penerbangan, atau mungkin dari sisi yang lain, itu jadi merupakan informasi tambahan agar mereka mengetahui, oh ternyata nanti akan terjadi awan CB, berarti untuk penerbangannya akan delay berapa menit misalnya, atau mungkin untuk nelayan, ya berarti dia nggak usah mencari ikan dulu dan seterusnya. Nah itu seperti itu diperbolehkan. Terus ada satu lagi contoh, di sini itu mahasiswa kelas pagi juga, bukan bimbingan saya tapi ya, dia itu membuat sebuah sistem seperti e-commerce. Jadi hanya ketika KP hanya membuat sistem untuk penjualan. Kebetulan di sini objek penelitiannya adalah daging. Jadi toko daging, jadi dia membuat sistem untuk penjualan toko daging. Nah, begitu masuk ke TA, sistem penjualan ini dia ubah menjadi e-commerce. Dan ternyata sambil menunggu waktu dia menyelesaikan TA, sistem ini sudah diterapkan di perusahaan tersebut. Mungkin kalau sudah baca di Instagram, itu ininya ya, yang kami unggah beritanya. Jadi dia membuat e-commerce sehingga toko daging ini berjualannya atau proses bisnisnya dengan menggunakan e-commerce sampai akhirnya menghasilkan berapa sih pendapatan yang dia peroleh ketika hari itu, transaksi hari itu, atau selama seminggu atau selama sebulan. Artinya apa? 2 contoh yang saya berikan ini adalah contoh dari KP yang bisa Anda lanjutkan ke dalam tugas akhir. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya Anda berubah judulnya atau berubah temanya pun sebenarnya tidak masalah gitu kan, kalau misalnya judul yang awal itu tidak sesuai. Nah, untuk alurnya yang pertama tetap melakukan konsultasi dulu, konsultasi judul dulu ke koordinator. Nah, terus selanjutnya adalah mengisi form penunjukan pembimbing sementara atau FPPS ke koordinator. Nah, nanti untuk form FPPS ini atau alur dari mekanisme pengajuan tugas akhir, terus sovel dari buku pedoman TA, dan lainnya yang berkaitan dengan TA, semuanya akan saya unggah di e-learning. Jadi untuk memudahkan kalian ketika membutuhkan, kenapa kok saya tidak menggunakan WA? Kalau saya menggunakan WA, nanti chatnya ketutup, kalian bingung. Atau mungkin ketika misalnya handphonenya rusak lah, atau mungkin handphone sudah dibersihkan, tapi kalau di e-learning sewaktu-waktu pun kalian bisa mengakses. Jadi nanti semuanya akan saya masukkan ke dalam e-learning. Begitu. Nah, nanti kalau sudah mengajukan form penunjukan pembimbing atau FPPS, selanjutnya judul ini harus dikonsultasikan ke dosen pembimbing yang ditunjuk. Jadi jangan langsung minta, Bapak, Ibu, saya mau minta bimbingan. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalian harus menunjukkan dulu judulnya. Kalau seandainya, ceritakan apa yang ingin kalian lakukan di situ. Kalau misalnya kalian ingin melakukan, misalnya, Pak, Bu, saya ingin membuat sebuah sistem informasi manajemen untuk sebuah kafe. Mulai dari bahan baku, terus bahan baku ini bisa dijadikan menjadi bahan jadi, terus dikonversi menjadi bahan jadi, terus setelah itu untuk dimasak, dijual belikan sehingga menghasilkan berapa nominal yang bisa masuk, misalnya seperti itu. Nah, bisa saja nanti pembimbing itu mengubah judul yang ada.
atau mungkin pembimbingnya oke, judulnya seperti ini tetapi minta tolong ditambahkan ini, minta tolong ditambahkan itu. Nah, itu tergantung dari pembimbing masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah menyerahkan berkas yang FPPS yang sudah ditandatangani oleh pembimbing. Jadi jangan sampai, Bu, saya sudah di ACC, bukti ACC-mu mana? Nah, itu saya harus lihat apakah itu FPPS-nya ditandatangani atau pembimbingmu hanya menyatakan lewat WA, oke, judul saya ACC, itu harus ada. Itu sudah cukup bagi saya. Kalau misalnya memang pembimbing sudah menyatakan ACC melalui WA pun tidak masalah. Atau melalui email pun tidak masalah. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke yang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Berarti untuk pengajuan judulnya bisa dimulai dari minggu depan. Iya, betul. Kan saya pokoknya kalau ada informasi nanti akan saya share melalui e-learning atau melalui portal. Portal itu kan sekarang sudah ada keterangan kan? Nah, itu nanti coba dicek aja. Saya masukkan di situ. Ada lagi mungkin? Yang lain silahkan. Saya Triviani, NIM G131170075. Bu, maaf, untuk dosen pembimbing, apakah kita bisa memilih sendiri? Misalkan kemarin kan KP sama si pembimbing. Nah, terus sekarang TA juga mau sama pembimbing. Gimana? Dosen pembimbing KP itu bisa nggak kita milih juga untuk dosen pembimbing TA-nya? Jadi lanjut gitu loh, Bu. Nah, kalau misalnya memang temanya itu berlanjut, nggak masalah kalau memang bisa digunakan untuk lanjutan KP. Apa TA? Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, makanya ini ya Mbak, ini untuk, maksudnya saya memberitahu karena Mbak yang tanya dan untuk semuanya. Di semester ini, itu hampir 40% mahasiswa yang lulus di semester ini, itu 3,5 tahun. Karena mereka melanjutkan dari KP ke TA. Nah, cuma ada triknya itu tadi. Triknya apa? Boleh silakan Anda melanjutkan dari KP ke TA, tetapi pokok bahasan pengembangannya harus lebih lebar. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Ada yang kemarin membahas tentang bengkel misalnya. Apa namanya, mungkin untuk pembayaran ya, saya juga nggak begitu paham. Sekarang yang mau dibahas apa? Yang mau dibahas adalah sistem informasi manajemennya. Kalau kita bicara sistem informasi manajemen bengkel, berarti mulai dari dia melakukan booking, misalnya booking service, setelah itu dia mendapatkan informasi, oh silakan Anda datang jam sekian, tanggal sekian. Terus setelah itu nanti apa aja sih spare part yang harus diganti misalnya. Nanti akan ada informasi lagi kepada customer atau pelanggan bahwa spare part-nya misalnya ini. Kalau misalnya Anda setuju, silakan di checklist. Kalau tidak setuju, berarti jangan di checklist. Artinya apa? Itu akan berpengaruh kepada biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh para pelanggan. Nah, kalau misalnya dia setuju semuanya di checklist, otomatis akan muncul biaya berapa sih biaya untuk keseluruhan pembayaran yang nantinya akan dia lakukan. Nah, itu artinya kan ada pengembangan dari sistem lama ke sistem baru. Jadi pengembangannya itu tidak hanya dari yang perancangan, analisa, terus dikembangkan menjadi sistem utuh atau implementasi, tidak seperti itu. Itu diperbolehkan. Gitu. Kalau mungkin tadinya sistem informasi penggajian untuk yang KP, terus yang sekarang apa? Saya mau buat sistem informasi manajemen Bu untuk keseluruhan pabrik misalnya. Silakan, nggak masalah sih. Nah itu nanti pembimbing KP dan pembimbing TA-nya pasti sama. Kenapa? Karena
sebenarnya apa yang sudah Anda buat di KP untuk laporan, kalau misalnya melanjutkan ke TA, berarti kan sudah 30% jadi. Nanti tinggal sisanya itu yang Anda lanjutkan gitu. Tapi kalau untuk programnya kan juga sebenarnya kan sudah sebagian kan sudah jadi, tinggal dikembangkan lagi aja. Gitu Mbak. Terima kasih. Iya sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Silakan yang lainnya kalau mau tanya, monggo. Bu, nanya lagi Bu, kan pengajuannya dulu kan ke, nah itu nanti by email atau by WA atau nanti ada grup sendiri gitu Bu? Nanti ada grup sendiri. Nanti saya akan share semua informasinya melalui e-learning atau portal ya Mbak. Jadi nanti ada grup sendiri. Biasanya sih saya pakainya Edmodo. Silakan yang lainnya mungkin. Yang lainnya silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Halo, nyanyi Po. Maaf Bu, mau tanya Bu. Oh ya, saya maafkan. Nama saya Agil Abdullah, mau tanya. Tadi kan syarat ngambil TA kan 139 SKS ya Bu? Betul, kalau itu semua mata kuliah sudah ditempuh. Ini saya baru 135 Ibu. Berarti yang belum itu adalah KP ya Mas? KP ya, KP 2 SKS sama KWU 4 SKS. Oke. TA, seminar sidang TA itu bisa dilakukan kalau semua nilai itu sudah muncul. Iya. Udah nggak maksud saya? Oke, kamu jalan bareng, gitu kan? Cuma kalau jalan bareng, berarti posisi KP dan TA-nya itu tidak boleh judul yang sama. Atau artinya TA itu tidak boleh mengambil pengembangan dari KP. Karena kan posisi KP masih belum selesai nih. Iya Bu. Nah, kecuali kalau KP-nya sudah selesai, TA-nya mau melanjutkan dari KP nggak masalah. Tapi karena ini jalannya bareng, ya berarti dengan tema yang berbeda. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Mas, sidang TA itu bisa dilakukan apabila 139 SKS itu nilainya sudah keluar semua dan tidak ada nilai D, tidak ada nilai E, dan nilai D itu bukan mata kuliah umum dan maksimal adalah 10 SKS. Begitu. Berarti untuk saya sekarang ini kan saya KP-nya baru sampai bab 4 Bu, belum selesai. Ya. Okay. Berarti kalau saya ambil TA otomatis saya judul TA nggak boleh berhubungan sama judul KP Bu. Tidak boleh sama, tidak boleh menolak. Maksudnya nggak boleh sama, saya ngembangin dari KP berarti boleh. Nggak boleh, ya bukan nggak boleh mengembangkan dari KP karena tidak boleh mengembangkan dari KP karena KP-nya kan belum selesai. Kecuali kalau misalnya memang KP itu ada dari dosen pembimbing itu dipastikan kapan bisa selesainya. Karena sekarang ada aturan baru ya untuk yang ada di sini semua. Jadi KP itu sekarang rencana untuk per semester ini itu seminarnya terjadwal. KP loh, saya ngomongi KP bukan ngomongi TA. Jadi seminarnya terjadwal seperti TA. Makanya kalau masnya bisa, nanti coba tanya koordinator kapan pertama kali seminar KP itu akan dilaksanakan. Kalau misalnya bisa, silakan ikut seminar yang pertama. Biar TA-nya nanti bisa melanjutkan dari KP. Itu seminarnya siang atau malam? Kalau seminar itu kan online, Mas. Itu tergantung dari dosen masing-masing kok.
Jadi kalau misalnya nanti dosenmu mintanya pagi hari, ya berarti pagi hari. Kalau misalnya siang, ya siang. Makanya tergantung dosennya. Oke, terima kasih. Yuk. Berarti Bu mau tanya, berarti semisal kalau KP saya belum selesai, Betul. berarti TA saya ini yang saya ambil di KRS saya biarin gimana Bu? Nggak boleh Bu. Saya ambil lagi semester depan. Enggak. Kalau TA, kamu ajukan judulnya setelah KP-mu sebentar, enggak masalah. Atau pada saat sekarang ini pun kamu ajukan judul TA enggak masalah, asal judulnya tidak sama dengan yang bukan pengembangan dari KP gitu. Sama saya. Kalau untuk pembayarannya Bu, Ya, pembayarannya gimana? misal saya ikut, misalkan ini KP saya belum selesai, Betul. kali ini Bu, apa anu? Iya. Pembayarannya, pokoknya saya akan ACC K3 KPTA kalau pembayarannya sudah selesai. Ini kan alurnya tadi kan konsultasi judul, setelah itu kan isi Iya. MPPS toh, berarti kan kamu koordinasi Iya. dulu sama pemimpin TA-mu, apakah judulnya disetujui atau enggak. Kalau misalnya sudah disetujui di ACC, kan otomatis kalian ingin ngurus apa namanya, surat SPPS ini. penunjukan pembimbing, bukan surat penunjukan pembimbing ini loh Mas, yang dari TU. Oh iya Bu, iya. Nah itu kan posisinya ketika KPTA-nya kan harus saya ACC. Nah saya Iya. bisa ACC kalau pembayarannya sudah dilakukan. Udah intinya seperti itu. Oh iya Bu, ya. Makasih Bu. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Mohon izin untuk bertanya, Bu. Boleh. Saya Nama? Muhammad Imaduddin Fahmi, nama Muhammad Imaduddin Fahmi, NIM G1317007. Ini Siap. masih masalah tentang KP dan TA, Bu. Betul. Ini misalkan KP semester ini belum selesai dan kebetulan ambil TA. Kemudian semester depan KP saya sudah selesai, lalu untuk judul KP untuk dilanjutkan ke TA, apakah itu bisa dilanjutkan, Bu? Nah, tergantung nanti pengembangannya di sebelah mana, Mas. Kalau misalnya pengembangannya itu hanya, misal, yang tadinya saya tidak ada cetak laporan, misalnya ya, sudah jadi sistem sih, cuma saya tidak bisa cetak laporan berdasarkan periode, terus TA-nya tinggal menambahkan itu, ya nggak bisa. Karena pengembangan itu bukan pengembangan. Yang dimaksud pengembangan di sini berarti pokok bahasanya lebih berlebar. Berarti ini masih bisa dilanjutkan asalkan ada pengembangan. Betul, baru pengembangan lagi. dari betul. Dan itu harus ada prosesnya. Jadi jangan cuma pendataan. Contoh ya seperti ini. Contoh misalnya apa namanya? Sebentar. Baik, Bu. Oke, misalnya apa namanya? Kamu itu buat pendataan untuk mendata siswa di SMP misalnya, ini sekolahan. Nah, terus nanti pendataan ini kamu kembangkan untuk pendataan guru. Nah, itu kan sama-sama pendataan, tidak ada prosesnya, tidak ada proses bisnisnya. Nah, itu enggak boleh. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan tugas akhir itu harus ada proses yang dilakukan. Prosesnya apa? Ya berarti data yang diinputkan nanti akan diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi. Kalau misalnya hanya input sama dengan output, artinya apa yang kamu inputkan terus dicetak hasilnya juga sama seperti inputan, itu tidak diperkenankan. Nah, begitu jelas, Bu. Itu ya. Monggo, Ya, ada yang mau terima kasih, tanya Bu. lagi? Yuk. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Oke. Saya Fareza NIM G131 160091, Bu. Ya. Untuk terkait
TA untuk judul semisal dari KP saya hanya istilahnya cuma offline seperti itu Bu, cuma bisa diakses melalui komputer saja, tapi belum ke ranah internet gitu Bu. Terus nanti dilanjutkan ke TA-nya, itu nanti ada kayak penghubungan ke internet, terus di situ istilahnya ada pengembangan user baru ketiga, atau istilahnya itu dari, ini kan saya bikin sistem untuk kelurahan Bu. Oke. Di kelurahan itu saya pengen buat sistem untuk manajemen pembuatan surat desa. Karena kemarin saya juga istilahnya datang ke kelurahan terus bertanya-tanya kalau misal untuk sistem pengajuan surat-surat desa itu pakainya apa. Mereka dari beliau-beliaunya menjawab masih di ranah manual, artinya warga masih datang ke kelurahan terus meminta untuk dibuatkan surat pengajuan atau surat pengantar seperti itu. Nah, rencananya saya nanti untuk TA itu dibuatkan secara internet, jadi nanti warga mengajukan pengajuan surat itu by internet. Jadi online semua ya. Jadi nanti semisal akses dari webnya, terus maksudnya warga login akses web untuk pengajuan semisal pengantar pernikahan seperti itu. Nah itu nanti dibuatkan jalurnya by internet seperti itu, baru nanti diproses dari admin kelurahan dan dilegalisir oleh kepala desa seperti itu Bu. Apakah seperti itu diizinkan Bu? Berarti nanti cakupan untuk ininya ditambah Mas. Jadi kalau nggak cuma pengajuan surat saja, misal ya ini ya, saya mau mengajukan untuk kakak, ya berarti nanti ditambah apa sih yang ada di dalam kelurahan itu? Apakah bisa untuk mengajukan KTP? Jadi hampir semua proses bisnis yang ada di kelurahan itu nanti dimasukkan ke dalam TA-mu. Iya Bu, itu termasuk nanti di rencana, cuma tadi semisal contohnya saja seperti itu gitu Bu. Jadi harus dilengkapi dengan surat-surat yang ada di kelurahan gitu, maksudnya misal surat untuk perkawinan, surat untuk pengajuan KTP atau apa seperti itu nggih. Tambah proses bisnisnya. Jadi jangan cuma tambah user tapi tambahkan proses bisnis juga. Walaupun mungkin nggak semua proses bisnis yang ada di kelurahan itu dimasukkan, tapi proses bisnisnya itu bertambah gitu loh Mas. Kalau tadi kan hanya pengajuan surat misalnya kakak. Nah sekarang ditambah dengan apa dan apa. Walaupun di sana di kelurahan itu ada 5 proses bisnis misalnya. Terus Mas itu di KP hanya membuat 1. Nah tambahkan 2 lagi misalnya jadi 3, itu nggak masalah sebetulnya. Yang penting ada perubahan. Kalau cuma menambahkan user itu janganlah. Pada intinya sih ini Bu, dari warga pengajuan surat itu nanti keluarnya bisa PDF setelah dilegalisir dari kepala desa seperti itulah. Nanti mungkin itu baru rencana tahap awalnya. Tahap untuk pengembangannya mungkin nanti saya koordinasi sama dosen lanjutan, dosen pembimbing lanjut seperti itu Bu. Iya. Jadi kalau saran saya sih seperti itu Mas. Jadi ada perubahan kan, tidak hanya menambahkan, tidak hanya merubah dari yang tidak online, maksudnya yang offline ya, atau visual, program visual berubah menjadi berbasis web, dan merubah yang tadinya usernya hanya 1 misalnya berubah menjadi 3 gitu kan. Karena di sini kan tidak hanya petugas tetapi kepala kelurahan bisa melakukan validasi, begitu juga dengan si masyarakat bisa mengajukan secara online kan tadi gitu ya yang saya tangkap ya. Betul Bu. Nah, tambahkan juga 2 proses bisnis yang lain. Jadi nggak cuma itu tapi misalnya tidak hanya pengajuan untuk kakak tapi juga pengajuan misalnya untuk kebutuhan mohon maaf misalnya surat kematian kah atau mungkin surat kelahiran seperti itu. Walaupun di sana proses bisnisnya masih banyak. Intinya ini Bu, sistem TA-nya nanti untuk mengakomodasi surat menyurat di desa. Betul seperti itu. Itu malah akan lebih bagus Mas, apalagi kalau misalnya memang sistem itu nanti bisa diterapkan di sana. Siap Ibu. Rencana memang seperti itu. Kemarin saya ketemu sama perangkat desa. Kalau semisal sistem yang untuk seperti itu memang belum ada. Yang kemarin dari mahasiswa Undip itu
sebatas hanya untuk webnya desa seperti itu. Ya, itu malah lebih bagus, Mas. Karena kan memang diterapkan, gitu kan. Oke. Nah, kalau kami mahasiswa-mahasiswa yang memang terutama bagi yang hasil dari tugas akhirnya itu diterapkan oleh objek penelitian, itu biasanya nanti akan kita publish di ini, media massa dan Instagram. Oh gitu, nggih. Ya. Ibu, mohon maaf, minta saran. Semisal nanti di dalam istilahnya TA-nya saya itu dimasukkan database warga gitu, apakah juga termasuk dalam pengembangan, Bu? Kalau database enggak, karena itu kan bagian dari data. Oh seperti itu. Oh nggih, Ya, siap. bagian dari data. Dan itu pun nanti kalau misalnya untuk TA, jadi gini ya, untuk semua yang ada di sini, ketika kalian nanti melakukan sidang TA, mohon sangat data yang ada di dalam aplikasi atau sistem atau produk penelitian kalian itu bukan data dummy atau data palsu. Iya, data palsu. Jangan sampai data palsu. Yang kami minta adalah data asli. Walaupun data asli itu berasal dari misalnya transaksi bulan yang kemarin atau bulan yang sebelumnya. Karena apa? Untuk membuktikan apakah hasil penelitian Anda itu sesuai nggak dengan kebutuhan dari objek penelitian tersebut. Bu, kalau misalnya susah sekali, Bu, datanya udah banyak, tapi kita dikasih misalnya cuma 15 atau 20, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma 5 gitu loh maksud saya. Jangan cuma 10. Tapi data itu harus asli. Gitu, karena itu nanti gini, kita nggak tahu, saya sendiri pun tidak tahu dan kalian sendiri pun tidak tahu, kira-kira nanti siapa sih yang jadi pembimbing kalian. Nah, karena nanti pertanyaan-pertanyaan dari penguji juga itu kan kita nggak tahu seperti apa. Kalian itu cuma dikasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan laporan TA yang sudah sidang TA. 1 minggu untuk 3 penguji loh ya. Nah ini kan waktunya kan sangat mepet. Jadi maksud saya sebaiknya memang betul-betul ketika laporan bimbingan itu betul-betul diminimkan kesalahan sehingga nanti ketika selesai sidang TA Anda tidak terlalu repot untuk melakukan revisi itu tadi. Gitu. Ada lagi mungkin? Bu, sebelumnya terima kasih atas sarannya. Ya. Sama-sama. Mungkin yang lainnya silahkan. Bu, boleh bertanya? Saya Muhammad Ilham Irfani. Oke. Di KP saya itu kan untuk sistem reimburse, Bu. Reimburse apa ya? Reimburse semacam nota begitu loh, Bu. Iya, maksudnya perusahaan di bidang apa? Jasa. Nah, kalau misalnya di TA saya nanti saya tambahin ada sistem approval dan tambahan untuk kas kecil begitu, boleh nggak ya, Bu? Gini aja, yang berhubungan dengan reimburse itu apa kira-kira? Kas kecil, terus kas besar mungkin, Bu. Ya, yang satu bidang aja ditambahin semua. Oh, begitu. Untuk bagian itu. Oh. Jadi pengembangannya khusus untuk bagian tersebut. Misalnya, ini bagian gudang ya, berarti keseluruhan dari bagian gudang. Jadi tahu ERP ya, ERP itu kan luas. Nah, kamu ngambil scope kecilnya dari ERP itu pun nggak masalah gitu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dan nanti perhatikan usernya, Mas. Kalau bisa usernya jangan cuma satu. Jadi apa yang berhubungan dengan skup kecil, misalnya bagian gudang itu siapa saja yang terlibat. Oh ternyata kalau misalnya bagian gudang ada barang masuk berarti kaitannya dengan keuangan misalnya atau dengan bagian apa. Nah itu bisa menjadi user di sistemmu itu. Usernya satu divisi sih, Bu. Jadi satu divisi kan ada beberapa lain bagian juga. Begitu. Betul per divisi. Iya. Oke, Bu. Yuk. Ada lagi mungkin? Saya mau bertanya, Bu. Saya Muhammad Ajudika Mahendra, NIM G131 170041. Jadi kalau
KP kemarin saya itu kan saya ngembangin itu Bu, pembuatan web profil di sekolahan Bu. Betul. Jadi nanti di TA saya itu mau saya kembangin lagi ada PPDB-nya sama pendaftaran alumni gitu. Gimana ya Bu? Ada apa? PDB gitu? PPDB Bu, pendaftaran siswa gitu. Sebentar, pendaftaran siswa itu prosesnya gimana? Jadi itu pendaftaran siswanya tuh lewat online tuh itu Bu. Terus jadi kan sampai situ sebelumnya Bu, jadi ada pendaftaran alumni juga. Nah, kalau pendaftaran siswa itu nggak ada prosesnya Mas, karena itu kan termasuk hanya pendataan, kecuali kalau misalnya pendaftaran siswa, setelah itu nanti siswa mengunggah berkas sampai pemberkasan, setelah itu nanti akan ada penilaian, dari penilaian itu akan muncul hasilnya siapa yang diterima dan enggak, itu ada prosesnya. Artinya data yang dimasukkan kan tidak sama dengan informasi yang dihasilkan. Iya. Kalau cuma pendataan siswa, berapapun siswa yang masukkan data, maka nanti munculnya informasinya tetap sama. Nah, maksud saya itu proses bisnisnya itu yang harus ada. Gitu. Oh iya Bu. Jadi nanti hasilnya bukan aplikasi. Kalau aplikasi itu kan lebih kepada pendataan ya. Tapi kalau ini yang diminta itu adalah sistem informasi atau proses bisnis dari sebuah penelitian. Baik Bu, gitu. terima kasih Bu. Ya, atau kalau enggak kamu buat sampai pendaftaran online misalnya, atau dikembangkan siangnya gitu kan ya nggak masalah malah. Iya Bu. Sistem informasi akademik sekolahan sampai dengan rapot. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi monggo? Ini Bu yang tadi sudah bertanya juga. Lah kebetulan saya itu hampir sama masnya yang tadi. Cuman saya itu kan untuk ada laporan monografi itu Bu. Lah sedangkan pelayanan di kelurahan kan memang masih offline, di agenda pakai buku kayak gitu. Nah, itu kan rencana saya kan memang ingin buat informasi. Jadi nanti kan setiap pelayanan itu kayak laporan kelahiran, kematian, pindah, datang, terus meninggal itu kan ada formnya sendiri-sendiri itu. Betul. Sebenarnya kan juga sendiri-sendiri itu rencananya itu setiap hari itu nanti ada rekapnya juga, itu lebih rekap bahkan 1 bulannya itu ada berapa pelayanan kayak gitu. Betul. Gitu gimana Bu? Nggak apa-apa kok. Kan hampir sama kayak masnya juga pelayanan ada informasi. Berapa user? Gimana? Usernya ada berapa? Usernya cuma 1 aja, adminnya aja. Hanya adminnya saja? Ya. Berarti intinya cuma ini ya, pengelolaan sistemnya itu hanya 1 saja ya? Iya. Tetap dilakukan secara offline berarti Mbak? Ya, offline. Ya, kalau misalnya offline ya kalau memang semua proses yang ada di situ bisa dimasukkan ya silahkan. Ya. Tapi sebenarnya minimal harus 2 deh Mbak, menurut saya. Walaupun ini posisi tidak sampai pada masyarakat ya. Ya, tapi untuk ini loh, validasi dari si Pak Ketua kepala Pak Lurahnya itu loh maksud saya. Berarti ini ya Bu, saya menambahkan admin terus sama ACC Lurahnya itu ya Bu. Artinya proses bisnisnya itu di dalam ruang lingkup di kelurahan saja, enggak usah sampai ke masyarakat pun enggak masalah, asal di kelurahan itu semua alurnya itu sudah dalam satu sistem. Udah itu maksud saya. Kalau yang tadi Mbak bilang itu kan berarti ACC-nya kalau harus ACC lurah berarti kan harus dicetak dulu, harus di ACC kan gitu ya. Iya. Nah, ini gimana caranya supaya istilahnya ya paperless lah. Jadi pengurangan kertasnya kecil. Oh, berarti gini aja ya Bu, saya kan itu di adminnya kan inputin itu orang mau pelayanan apa, terus nanti kan baru ACC lurah dulu, baru nanti bisa dicetakkan itu ya Bu. Betul seperti itu. Jadi itu sebetulnya sama seperti alur manual, tetapi ini semua dilakukan by sistem. Walaupun istilahnya ya masyarakatnya itu tidak langsung
tidak langsung bersinggungan dengan sistemnya, tetapi alurnya dari semua prosesnya yang ada di situ tuh semuanya sistem gitu maksud saya. Iya, iya. Oh ya. Apalagi lebih bagus lagi ya Mbak, kalau seandainya, tapi saya nggak tahu ini apakah diperbolehkan apa enggak. Kalau seandainya itu kan biasanya ada tanda tangan lurah kan? Iya, iya ada Bu. Nah itu pakai model barcode itu lebih bagus lagi. Jadi tanda tangan itu ya Bu. Betul. TTE gitu ya. Iya, cuma boleh hendaknya saya nggak ngerti, cuma itu lebih baik. Oh gitu. Ya. Bu kan padahal kalau di kelurahan itu kan nggak cuma hanya lurah aja yang bisa tanda tangan untuk pelayanan. Itu kan yang pejabat strukturalnya, misalnya kasih-kasihnya itu kan juga bisa. Lah itu gimana ya Bu? Apa saya menambahkan user lagi? Apa gimana ya Bu? Apa cukup lurah aja? Sebenarnya posisinya user lainnya itu untuk menggantikan lurah atau memang kewajiban dia tanda tangan di bagian itu? Enggak, untuk menggantikan lurah. Misalkan kan kalau ini kan masih manual gitu ya Bu. Kalau misalkan lurah lagi nggak ada di tempat, lagi rapat apa gimana keluar, itu kan ada di atas nama lurah itu ada kasih, pokoknya yang pejabat. Iya, paham saya. Karena supaya segera penandatanganan dokumen ya itu ya sekarang karena semuanya online ya mending langsung lurah Mbak. Kecuali kalau memang kasihnya itu dia memiliki tanggung jawab sendiri. Mudeng ya maksud saya ya? Kalau misalnya surat kematian ya berarti kamu yang tanda tangan. Tapi kalau misalnya ada warga baru perpindahan berarti lurah yang tanda tangan. Nah itu beda. Iya, kayak pindah domisili itu kan nanti biasanya kan ada di bidangnya sendiri gitu ya Bu. Iya. Tuh, iya. Ya makasih Bu. Oke. Silakan yang lainnya mungkin. Ada? Oke, ini ya saya lanjutkan. Nanti sambil kalau misalnya Bu saya mau tanya ada jeda gitu nggak masalah. Oh ini tadi setelah ya, oke, namanya? Amin Budi Prasetyo. Nah ini kan kafe saya membuat penilaian karyawan. Membuat apa? Sistem penilaian karyawan berbasis web. Nah itu kan situ nanti yang bisa ngakses kan dari atasan setiap ya untuk kafenya. Nah itu kalau dilanjutkan untuk TA nanti ditambahkan untuk dari bisa diakses karyawan untuk penilaian atau menilai teman karyawan sedivisi. Itu nanti larinya ke SPK loh Mas. SPK. Iya. Itu nanti larinya ke SPK, ada metodenya. Sudah dapat SPK belum? Sudah. Nah, itu nanti masuknya ke SPK itu. Karena penilaian kinerja larinya. Ya. Itu nanti kalau dilanjutkan ke TA bisa. Ya iya, tapi itu nanti larinya ke SPK. Jadi ada apa ya istilahnya ya? Aturannya untuk penilaiannya tuh harus jelas gitu. Nah, itu silakan boleh. Betul, standarnya boleh. Tapi nanti itu harus menggunakan metode untuk standarnya itu. Sama nanti ada ranking. Betul. Gitu. Ada lagi mungkin? Yuk. Tidak ada? Oke, intinya pengajuan judul, konsultasikan dulu judul ke koordinator, yang pertama. Yang kedua, kalau sudah isikan atau ajukan form penunjukan pembimbing sementara atau FPPS, nanti akan saya unggah ke e-learning. Terus nanti kalian isi, ya, Kalau misalnya memang ini melanjutkan dari KP, maka silakan nama dosen pembimbingnya langsung diisi. Kalau melanjutkan dari KP ya, kalau sudah saya ACC loh posisinya, judul yang tadi. Kalau memang melanjutkan dari KP, silakan nama pembimbingnya juga kalian isi. Tapi kalau misalnya tema ini berubah, maka otomatis nama pembimbingnya nanti saya yang mengisi. Nah, untuk pembimbing ini tidak bisa request, mohon maaf, karena ini setiap dosen itu harus melakukan pembimbingan. Jadi saya ingin melakukan pembagian dosen pembimbing secara merata. Ya, makanya tidak bisa request, karena kalau misalnya request nanti
dosen yang satu isinya banyak, yang satu malah sama sekali nggak ada juga susah, karena ini berkaitan dengan beban kerja dari masing-masing dosen. Nah, nanti kalau sudah Anda mengisi, selanjutnya silahkan judul itu dikonsultasikan. PPS itu dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Ya, judulnya dan isinya. Kalau misalnya ada perubahan dari pembimbing, berarti yang ditandatangani itu adalah judul yang baru. Nah, nanti kalau sudah ditandatangani, lengkapi dengan FPPS yang sudah di ACC, fotokopi bukti pembayaran TA. Kalau mau saya ACC ya, K3KPTA-nya dan KRS semester tersebut serta transkrip dari TU, transkrip nilai. Atau kalau karena ini daring, transkrip Anda cetak sendirilah dari sistem Anda, maka nanti diserahkan ke dikembalikan ke drive. Nanti drive-nya akan saya kirim linknya. Terus Anda mengisi di K3 KPTA. Kalau Anda sudah membayar TA, berarti nanti K3 KPTA akan saya ACC. Nah, ACC ini selanjutnya Anda harus mencetak form TA1. Form TA1 inilah yang digunakan untuk mengajukan ke TU pembuatan surat penunjukan pembimbing. Jangan sampai surat penunjukan pembimbing itu Anda proses setelah selesai sidang. Jadi secepatnya. Saya minta begitu Anda mau bimbingan dengan pembimbing Anda, surat ini sudah harus jadi semua. Nah, urusannya seperti apa? Pengurusannya semuanya secara online. Nanti akan ada, saya akan nge-share mekanismenya, di situ akan ada linknya. Tapi untuk surat penunjukan pembimbingnya, itu bisa Anda ambil di kampus. Gitu ya, kalau sudah jadi bisa Anda ambil di kampus. Nah, terus selanjutnya adalah, sampai sini udah paham ya, untuk yang alurnya. Yang berikutnya saya masuk ke SKPI. Ini saya mohon dengan sangat, jangan sampai nanti di akhir-akhir semester Anda sudah mau sidang TA, bahkan Anda sudah sidang TA, SKPI belum ada sama sekali. Ya. SKPI itu sangat penting, karena SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Tujuan SKPI itu, kalau seandainya Anda yang sekarang sudah bekerja, ingin pindah pekerjaan, atau Anda yang belum bekerja ingin bekerja, maka dengan adanya SKPI nanti perusahaan akan paham, oh ternyata mahasiswa ini memiliki skill tambahan apa. Itulah fungsinya dari SKPI. Makanya SKPI itu kan sekarang syaratnya masih 5. Yang 1 workshop atau kuliah umum, perhatikan workshop atau kuliah umum dan manfaatkan daring selama ini, karena marak sekali webinar yang gratis. Silakan diikuti. Syaratnya adalah webinar itu harus berbasis IT, itu saja. Terus yang bahasa Inggris, tolong untuk kursus bahasa Inggris, apakah Anda mau kursus di dalam kampus atau di luar kampus, silahkan. Kalau di dalam ada yang namanya EBIS atau ada yang namanya ETOF. Hanya 1 saja cukup. Nah, yang 3 ini adalah sertifikat komputer, karena kebetulan bidang Anda adalah komputer, jadi sertifikat komputer itu kami sebenarnya Prodi sering sekali nge-share mengenai sertifikat komputer, bisa Anda ambil, dan ini juga online kan lebih mudah dibandingkan dengan yang offline. Bu, saya sudah punya 2, yang 1 saya ambil di luar, silahkan Anda mau nyari di Udemy, silahkan. Dengan syarat kegiatan itu dilaksanakan selama 6 jam minimal. Nah, itu dibuktikan dengan tugas-tugas yang Anda kerjakan. Jadi kalau Udemy itu biasanya pakainya video, terus setelah itu Anda diminta mengerjakan tugas tahap demi tahap lah. Kegiatan itu yang Anda rekam. Itu yang nanti ditunjukkan sebagai syarat bahwa Anda sudah melakukan proses pembelajaran itu secara daring. Ini SKPI. Ya, terus selanjutnya bahasa Inggris TOEFL
sebenarnya Anda nggak usah nunggu sampai mau lulus, sekarang pun TOEFL bisa sering dibuka. Anda mau nyari kursus bahasa Inggris untuk yang SKPI atau Anda mau cari ujian TOEFL, silakan Anda cari mulai dari sekarang, ya, pakai webnya BBJ. Kalau yang namanya sertifikat TOEFL itu tidak ada expired. Jadi selama Anda masih menjadi mahasiswa, Anda bisa menggunakan sertifikat itu untuk syarat wisuda. Begitu. Terus selanjutnya oke, mungkin itu aja yang dari saya. Tolong diperhatikan ya, jangan sampai nanti Bu saya nggak tahu mekanisme, saya nggak tahu ini dan saya nggak tahu itu, nanti semuanya akan saya unggah melalui e-learning. Gitu. Jadi jangan, pokoknya e-learning dicoba buka dulu, ada nggak yang dicari. Kalau misalnya memang nggak ada, baru ngomong sama saya. Kan sing tinggal ini tok. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iki lho, Mas, nganu niki piye no? Program kuliah gimana Mbak yang banter Mbak? Mekanismenya akan di-share setelah ini. Ya, ya maksimal minggu depan lah saya share-nya. Semua ada karyawan. Semuanya nanti akan saya share-nya melalui e-learning ya. Karena kalau melalui WA nanti grup WA nanti hilang, saya yang repot. Lanjut sih kok. Maksudnya gitu. Tapi kan aku mikir ngene nih. Jarine iki nek iso iki minimal jari loro, minimal jarine loro. Nah, akan mikir nih, kan anu ibuku kan. Tapi kuwi minta tolong di-mute mencakup kan. Kabeh maksudnya sing klien ini. Yo, ngocek, Bro. Suaranya Oke. Ini hasil kan matanya kayak user. Iya, berarti kan dua lur, ya maksudnya kan akeh kan. Berarti kan ono admin bertanya. Oke. Apa sing bonus kalau misalnya sudah ACC judul terus di tengah jalan merasa judulnya ternyata terlalu berat, boleh ganti judul terus bayar lagi nggak ya Bu? Enggak, kalau ganti judul tidak bayar lagi, cuma yaitu kalau misalnya tiba-tiba sudah merasa berat ganti judul, ya harus memang ganti judul. Tapi kemungkinan ganti judul itu akan mekanismenya mulai dari awal Mas, artinya nggak bayar ya, tidak membayarnya. Tetapi apakah dosen pembimbingnya sama atau enggak, nah itu nanti harus ke saya dulu. Oh berarti pengajuan dari awal lagi seperti tadi ya Bu ya? Ya. Ya sebenarnya kamu cuma ngomong Bu saya mau ganti judul alasan lewat WA pun nggak masalah. Nanti kalau misalnya saya bilang Mas tolong isi FPPS lagi lah, baru kamu lakukan itu. Oh, tapi kalau untuk bayarnya enggak usah. Oh iya Bu. Ya Bu, selamat malam Bu. Iya, jauh sekali suaramu. Assalamualaikum. Silakan yang mau tanya lagi. Mau tanya Bu. Kalau misalkan ganti dosen pembimbing bisa nggak Bu? Wah, berat ya Bu. Sik toh, selama ini kamu tuh bimbingan atau ngangkat dosenmu? Dua-duanya Bu. Oh, dosen pembimbing kok berat gitu. Nah, pripun Bu, mereka pusing ya Bu. Masalahnya nih, kalau semuanya ganti dosen, saya sama Pak Agusta yang nepuk jidat. Ya, kita berdua aja Bu yang tahu Bu, bukan sama saya Bu. Yang tahu. Wah, ini yang repot nih. Syaratnya berat kalau ganti pembimbing itu. Enggak apa-apa Bu. Puasa 4 hari tak jabanin Bu. Genah gue ya. Bu, mau tanya. Ini apa ya? Ini apa ya? Kok suaranya? Halo. Ye. Bu. Yup. Semisal maaf, mau izin bertanya Bu. Misal saya mau melanjutkan dari KP saya, itu yang nanti dipertanggungjawabkan itu mulai dari program yang KP apa
cuman pengembangannya aja, Bu? Kalau mau melanjutkan, berarti posisinya kamu harus membuat proposal juga, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya gini, tadi contoh ya, misal ada siapa itu, ada Mas siapa, saya lupa. Bu, saya mau melanjutkan dari KP. KP-nya itu mengenai penilaian kinerja. Nah, saya bilang kalau penilaian kinerja berarti nanti ranahnya SPK. Berarti kan ada sesuatu yang berbeda dari yang KP. Tidak hanya ditambahkan, tetapi ada perubahan juga, gitu kan. Berarti otomatis ya berubah juga untuk proposalnya, isinya juga ada berubah, untuk landasan teorinya juga ada berubah gitu. Iya, maksudnya itu yang nantinya dijelaskan itu mulai program awal pembuatan KP-nya. Maksudnya ketika kasih judul atau gimana sih? Ya dari konsultasi sampai nanti sidangnya itu. Kalau misalnya judul, biasanya saya itu bertanya gini, Mas, apakah ini judul nanti melanjutkan dari KP atau tidak? Kalau misalnya kalian bilang, ini melanjutkan KP, nanti akan saya tanyakan, perbedaan dari KP apa? Ceritakan sistem di KP-mu, sistem lamamu, dan sistem yang akan kamu buat. Itu. Iya, Bu. Ya. Paham. Ya, makasih, Bu. Wis ono tok kuwi. Ya. Bu, tanya Bu, misalnya mau ambil tentang SPK, kalau umpama metodenya pakai metode SMART itu masih dibolehkan? Tentang SPK, tapi metodenya itu pakai SMART. Bisa? Ya, apa dulu, nanti kan ada konsultasi judul toh. Nanti aja di grup. Nah, kamu bilangnya saya mau buat SPK tapi pakai metode SMART lah. SPK-nya apa kan saya nggak mudeng. Ya, kurang lebih tentang penilaian gitu lah, Bu. Jadi nanti dibahas sedikit aja, Bu. Ada lagi mungkin? Ini nanti untuk presensi saya absenkan dari SIMA ya. Tadi sebenarnya ketika yang di sini pada bilang, Bu, absennya sudah ditutup. Saya tadi minta tolong sama bagian PDPT, sebenarnya posisi absen belum ditutup, tetapi ini berapa menit kemudian tertutup sendiri. Makanya saya juga heran. Ini posisi di tempat saya memang belum saya tutup. Coba absen lagi. Bisa enggak kira-kira? Tertutup, Bu. Loh, tempat saya aja belum tertutup kok. Di sini tutup, Bu. Oh, lah ya berarti wes wayahe tidur. Nih ya, tak tunjukkan nih. Bentar. Selamat tidur, Bu. Alah, kowe iki ngopo? Sebentar. Nih. Kelihatan kan? Ini belum saya klik loh, ini posisinya presensi. Di sini merah, Bu. Nah, itu yang dari tadi saya heran. Saya udah bilang, tapi nanti bisa saya isikan berdasarkan yang masuk tadi. Ada lagi mungkin? Saudara-saudara? Apakah perlu pertemuan lagi? Sepertinya perlu. Perlu, Bu, perlu. Jangan tiap minggu ya. Ya, Bu. Biar nggak kangen, Bu. Kira-kira mau kapan? Nah. Akhir. Ya, Bu. Nanti diadakan lagi, Bu. Lah ya kira-kira kapan? 2 minggu ke depan boleh, Bu? Betul, 2 minggu ke depan. Ya, Bu. Ini sudah pada masuk belum? Saya sudah, Bu. Sebentar saya share. Linknya saya share ya. Link apa ya? Link grup program. Satu.
Kalau mungkin yang belum masuk, nah itu sudah saya share. Bisa masuk melalui tautan itu. Kalau misalnya saya lupa, kita mau ada pertemuan lagi, tolong saya diingatkan. Karena terus terang, saya itu kan juga ngelola manajemen prodi. Jadi memang banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan. Apalagi SI itu nanti akan melakukan akreditasi. Akreditasinya akan selesai itu tanggal 21 September 2021. Nah, ini saya sedang mempersiapkan akreditasi. Terus juga per September 2021 kita akan berubah kurikulum. Jadi memang PR saya itu lagi banyak sekali. Ya. Itu. Apalagi kalau posisinya kalian kemarin liburan itu PR saya justru menunggu. Bu, izin bertanya, Bu. Bayar ya. Untuk apa konsultasi judul itu via WA bisa, Bu? Edmudo nanti. Oh, iya. Berarti tidak menerima via WA ya, Bu? Enggak lah, karena gini, mohon maaf Mas. Ini saya jujur terus terang nih. Saya sehari itu bisa menerima 40 WA. Itu jam kerja. Makanya kadang kalau misalnya WA cuma saya baca, ini di luar dari kerjaan saya pribadi ya. Maksudnya pribadi, kerjaan saya untuk manajemen prodi. Jadi kalau misalnya saya baca, saya tidak sempat ini ya, itu karena saking trafficnya agak sombong Siti ya. Gitu, maksudnya ya itu, chatnya nanti akan ketumpuk. Kalau untuk link Edmodo-nya bisa di grup WA aja ya, Bu? Enggak, nanti modelnya saya masukkan aja Mas. Portal atau saya masukkan ke e-learning. Oh, di e-learning aja, Bu. Nah, itu kan nanti ada tahu itu? Ya. E-learning. Nah, ngomong apa? Bu, kalau mau minta tanda tangan untuk FPPS itu kan sudah di ACC sama udah konsultasi sama dosen pembimbing. Itu saya kirim lewat email atau lewat WA ya, Bu? Nanti tak kasih itunya, mekanismenya. Ini FPPS itu tidak perlu saya tanda tangani. Oh, begitu. Yang saya perlukan adalah kalau FPPS sudah di ACC sama dosen pembimbing dan kamu sudah bayar dan ada transkrip, ada KRS semester ini yang menyatakan kamu sudah TA, itu dasar saya untuk meng-ACC K3 KPTA. Jadi FPPS itu nggak perlu saya tanda tangani. Oh, berarti ini aja berarti. Persetujuan konsultasi aja itu. Betul. Kalau misalnya dosen pembimbingmu itu tidak memberikan tanda tangan, tapi misalnya, oke, saya ACC judulnya, kadang kan mintanya lewat WA gitu ya, ACC-nya lewat WA. Oke, saya setuju. Nah, itu aja di screenshot. Ya, itu saya inputkan ke Drive. Ibu. Iya, ke Drive-nya. Terus nanti mohon dikonfirmasi lewat WA. Siap. Jadi kalau sudah nginput, tolong. Tapi kalau sudah nginput, tolong konfirmasinya yang jelas. Ngomongnya misalnya, Bu, mohon K3 KPTA-nya di ACC, bukti ada di Drive. Jangan, Bu, mohon di ACC, apa saya di ACC, kan saya bingung. Oke, siap. Artinya kalimatnya diperjelas. Siap. Gitu ya. Jadi yang jelas bahwa FPPS itu tidak saya tanda tangani. Kalau kalian ingin meminta surat penunjukan pembimbing yang ada di TU, itu dasarnya adalah form A1 yang ada di K3 KPTA. Nah, saya meng-ACC form A1 yang ada di K3 KPTA itu kalau berkas dari ACC dosen pembimbingmu sudah ada, baik itu melalui chat WA, atau email, atau apapun, atau tanda tangan. Terus yang kedua adalah bukti pembayaran TA. Terus yang ketiga itu adalah KRS semester ini, semester yang berjalan, dan yang keempat adalah transkrip. Kalau yang dulu manual kan saya memang minta transkrip dari TU, kalau sekarang kalian cetak sendiri saja. Itu kalau transkripnya yang kemarin itu saya semester kemarin itu bisa dipakai atau
Harus. Jangan toh, kalau semester kemarin kan berarti mata kuliah yang semester gasal kan belum masuk toh. Oh gitu ya. Berarti Ya saya kan perbarui ada lagi. perubahan, betul, ada perubahan. Nggak usah harus tanda tangan dosen pembimbing pun, dosen wali pun nggak masalah kok. Terus pokoknya di transkripnya ada, karena itu nanti saya akan ngecek, Mas. Kalau seandainya ada mata kuliahmu yang kurang, biasanya saya hubungi atau saya kasih note. Oke. Atau mungkin mata kuliahnya kurang nih anak ini misalnya. Atau mungkin mata kuliahnya ada nilainya E, itu saya kasih note bahwa tolong gimana caranya, saya nggak mau tahu, ini mata kuliah mau diulang atau mata kuliah bagaimana supaya nanti ketika sidang selesai posisi bisa wisuda. Kalau misalnya sampai nilai SKS-nya kurang kan nggak boleh wisuda. Oke. Gitu. Maksudnya sih itu. Oke. Ya. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi mungkin? Kalau ada pertemuan lagi, kalian pengen pertemuan lagi minggu depan, saya mohon tolong saya diingatkan di grup. Ibu tolong saya jadi atau tidak rencananya. Tapi diingatkannya jangan pas hari Jumat. Hari sebelumnya. Amin 7 ya, Bu. Kowe iki ya Amin 7 ya, berarti saiki mbok ingat. Ya apa dino Kamis ya apa piye ngono ki lho. 2 minggu aja, Bu. 2 minggu ke depan aja, Bu. Bukan minggu depan. Nah ya 2 minggu ke depan. Siap, Bu. Kowe iki. Siap, Bu. Yuju malah. Anda kurang kopi. Ora kurang racun dekne. Itu? Ada lagi mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada? Tidak, terima kasih. Oke, tidak ada. Maaf Bu, untuk pembayarannya nanti ditransfer kemana ya Bu? Nanti akan saya masukkan ke e-learning lah. Yang jelas bukan ke nomor rekeningnya saya. Nanti tidak saya tambah kaya. Ya, terima kasih Bu. Intinya gini, kalau seandainya memang ada yang lupa dari apa yang saya unggah di dalam e-learning, tolong saya diingatkan. Karena kan yang saya pikirkan juga banyak, misalnya, Ibu belum unggah mekanisme, diingatkan aja di grup nggak masalah. Gitu. Ya. Oke. Terus satu lagi untuk softfile buku pedoman TA, softfile ya. Artinya saya ngasihnya cuma softfile, nggak akan saya unggah di e-learning. Jadi kalau misalnya nanti kalian ditanya sama pembimbing, lihat buku pedoman, itu sebenarnya di e-learning ada. Apakah di e-learning itu menggantikan buku pedoman yang dicetak? Tidak. Kalau kalian mau ke kampus, mau ngambil sendiri yang ada di TU, asal sudah membayar, silahkan. Jadi maksud saya di sini, kalau ada teman-teman yang di sini itu dari luar kota, belum bisa ke Semarang, atau mungkin kesibukan pekerjaan, belum bisa ke kampus, maka untuk mempermudah memang softfile buku pedoman saya unggah. Tapi kalau misalnya mau ditukar, asal sudah ada bukti pembayaran TA, silahkan. Gitu ya. Jadi bukan menggantikan. Begitu, Saudara? Siap. Berarti itu untuk berkas-berkas TA yang dari TU itu bisa diambil setelah pembayaran ya, Bu? Betul, karena TU akan meminta bukti pembayarannya. Ya, Bu. Siap. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Tolong saya diingatkan lagi untuk minggu depan, ya kita butuh ini lagi atau enggak. Karena saya memang perlu diingatkan, banyak sekali yang harus saya selesaikan di kantor itu. Jadi demikian. Oke, mau tanya? Oh, malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Siap, Bu. Terima kasih.
G